Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Eva Fauzia dari Teknik Elektro tahun 2024 dan nama induk mahasiswa saya 41424010034. Di sini saya ingin eh, melengkapi tugas besar satu saya di mata perkuliahan pemrograman komputer 2. Untuk dataset saya mengambil Electrical Failure Analysis. Pada halaman kedua terdapat daftar isi. Di sini kita bisa melihat untuk judulnya itu di halaman berapa, tujuannya di halaman berapa, jenis database, import CSV, line plot, box plot, dan sebagainya. Kemudian di halaman ketiga terdapat judul. Judul saya yaitu mengolah data tentang electrical failure analysis dari database MySQL langsung dengan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Ditampilkan menggunakan grafik line plot, box plot, dan scatter plot. Kemudian tujuan dari tugas besar ini yaitu untuk mengasah ilmu yang didapat selama pertemuan mata perkuliahan berlangsung. Selain itu, kita mengetahui bagaimana cara untuk mencari data, mengimport data ke Python, menampilkan data, menganalisis distribusi data, kemudian mendeteksi outlier, membuat grafik dari hubungan antara dua variabel, dan sebagainya. Pada data yang saya gunakan, saya dapat mengetahui kegagalan listrik jika cuacanya sedang cerah, atau mendung, atau hujan, dan berapa besar tegangannya, dan juga frekuensinya. Di halaman kelima ini terdapat jenis database. Database yang saya gunakan yaitu Data Definition Language atau DDL. Karena kita menggunakan dari create, alter, dan drop, maka kita menggunakannya DDL. Di sini bisa kita lihat untuk create-nya itu kita membuat database-nya. Saya membuat database untuk tugas ini yaitu EVA Data, singkatan dari Electrical Failure Analysis. Kemudian kita membuat create table-nya, saya menamakan create table saya yaitu EVA Attribute. Di sini kita dapat melihat untuk tipe-tipe data apa saja yang saya gunakan. Saya menggunakan integer, menggunakan date, menggunakan time, varchar, dan desimal. Untuk selengkapnya, kenapa saya menggunakan create, alter, dan drop, yaitu create itu untuk membuat suatu basis data dan tabel pendukung di dalam pembangunan basis data tersebut. Kalau alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat di dalam basis data, dan drop digunakan untuk menghapus tabel yang terdapat di dalam basis data. Kemudian ada import CSV, import CSV Electrical Failure Analysis. Di sini dapat kita lihat, pertama kita mengimpor Pandas dari SQL Alchemy. Kemudian kita memanggil data frame-nya untuk membaca CSV-nya. Karena tadi create table saya adalah EVA Attribute, maka di sini saya memasukkannya EVA Attribute CSV. Untuk usernya adalah root, passwordnya saya tidak memasukkan password, hostnya itu dari localhost, saya membuat database dan create table-nya dari localhost. Kemudian ada database, saya menggunakan database saya yaitu EVA Data. Lalu sini ada engine, terus kemudian saya menggunakan delimiter. Kenapa saya menggunakan delimiter? Agar tampilan tabel saya pada Jupyter Notebook itu agar terlihat rapi. Nah, import CSV itu adalah kita mengimport dari file CSV ke Python agar data pada CSV dapat terlihat dan terbaca pada Python. Pandas adalah library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk analisis, yaitu tabel. Struktur data dasar Pandas dinamakan data frame. Nah, selanjutnya setelah kita mengimport atau import Pandas, kemudian kita membuat query. Query adalah
memilih data yang ingin kita tampilkan. Di sini saya ingin menampilkan data yaitu time of trip, load of line, voltage, frekuensi, return, dan other line status. Tapi untuk di sini saya singkat saja namanya menjadi TOT, yaitu time of trip, kemudian LL adalah load of line, terus voltage, frekuensi, return, dan OLS adalah outer line status. Di sini bisa kita lihat untuk query-nya. Pertama, load data ke data frame. Seperti sebelumnya, kita menggunakan PD Red SQL, query, terus engine. Terus kemudian kita menampilkan 20 data pertama menggunakan DF head. Setelah itu, kita untuk menampilkan grafiknya, kita menggunakan matplotlib. Awalnya kita mengimport dulu matplotlibnya. Kemudian kita filter data dari satu country. Maaf, ini belum saya ganti ya. Kita menggunakan DF Foggy. Foggy itu dari basis dari weather atau cuaca, yaitu cuaca foggy. Kemudian kita urutkan berdasarkan tanggalnya. Di sini DF untuk data frame-nya saya menggunakan foggy dan TOT. TOT tadi yaitu time of trip. Kemudian kita membuat plot grafiknya. Di sini untuk titelnya saya menggunakan frekuensi untuk cuaca per jam. Kemudian untuk sumbu X-nya saya menggunakan waktu TOT atau jam. Kemudian untuk Y-nya, sumbu Y-nya saya menggunakan frekuensi. Dan ini untuk rotasinya adalah 45 derajat. Kemudian PLT show itu untuk menampilkan grafik ini. Kemudian setelah kita mengimport CSV, kemudian kita membuat line plot electrical failure analysis. Pertama itu kita load dataset menggunakan red CSV dan menyimpannya dalam variabel df. Di sini terdapat tabel-tabel yang ada pada dataset saya. Ini saya singkat, DOT itu adalah date of trip, terus TOT adalah time of trip, terus ada return, OC adalah other circuit, terus LT adalah line trip, LL adalah load of line, kemudian OLS adalah outer line status, kemudian DOR adalah date of restoration atau tanggal restorasinya, kemudian TOR adalah time of restoration atau waktu restorasi, kemudian ada observation, terus ada RC adalah repair carried atau perbaikan yang dilakukan, kemudian ada TR yaitu tripping reason atau alasan kesalahan, kemudian ada TOF itu adalah type of fault, terus kemudian ada nature. Sini kita menggunakan delimiter seperti yang saya bilang sebelumnya. Kenapa saya memasukkan delimiter? Agar tampilannya rapi seperti ini. Jika saya tidak mau menambahkan delimiter, tampilannya tidak akan rapi seperti ini, alias tampilannya itu akan acak-acakan dan data-datanya itu akan menyatu gitu. Kemudian setelah kita raise CSV, kita ingin tahu nih info-infonya apa saja. Informasinya itu ada apa saja pada di data frame tersebut. Kita menggunakan data DF info. DF info digunakan untuk menampilkan informasi yang ada pada data frame. Kemudian kita mengubah tipe data. Maaf, ini belum saya ubah juga. Mengubah tipe data OLS adalah outer line status. Nih, frekuensi dan OLS saya menggunakan float, kemudian saya mengubah OLS ini menjadi integer, dari float menjadi integer menggunakan ASCII type. Kemudian kita membuat groupie. Saya membuat groupie dari data frame cuaca atau return. Kemudian untuk saya menggunakan return dan voltage.
Kemudian setelah itu kita melakukan drop data. Saya melakukan draft data dari data frame reader, yaitu saya menghapus basis semi cloudy ini karena dia tegangannya atau voltage-nya yang paling rendah. Kemudian kita mendefinisikan nilai X dan Y. Di sini bisa dilihat untuk X-nya saya memasukkan data frame reader. Kemudian untuk sumbu Y-nya saya memasukkan tegangan, yaitu voltage. Ini bisa kita lihat untuk clear-nya itu tegangannya itu sangat tinggi ya, sekitar 3.500. Kemudian untuk cloudy-nya itu di antara 1.500 sampai 2.000. Foggy di antara 2.000 hingga 2.500 dan semi cloudy adalah yang paling rendah. Kemudian kita menggunakan lain dengan menggunakan kondisi Ritter dan voltage. Ini kita membuat kondisinya. Saya membuat kondisi Ritter dan juga voltage. Ini saya memasukkan untuk Ritternya itu berapa, Ritternya itu apa saja. Saya memasukkan cloudy, foggy, clear, kemudian rainy dan semi cloudy. Untuk tegangannya saya contohnya saya memasukkan 2.200 terus 237 seperti itu. Kemudian kita membuat data frame yang kita filter dengan kondisi. Bisa dilihat di sini untuk tabelnya. Kemudian kita mentransformasi menjadi pivot table. Kita menggunakan pivot choice. Choice itu kan memilih ya. Kita transformasikan, kita memilih gitulah, memilih untuk apa saja yang ditampilkan menggunakan pivot choice ini. Di sini untuk kolomnya atau indeksnya saya menggunakan Ritter, dan untuk kolomnya saya menggunakan voltage, dan untuk value-nya untuk value-nya saya menggunakan LOL. Di sini untuk rainy value-nya itu hanya ada 1 di tegangan 229. Sama juga pada semi cloudy itu hanya ada 1 pada tegangan 225. Kemudian kita melakukan plotting data. Kita memperlihatkan grafiknya ya. Ini untuk warna ungu itu di tegangan 227. Untuk warna kuning dia ada di 229. Kemudian di line plot ini kita dapat mengatur figure size grafik yang sebelumnya yang kita buat tadi. Misal ini untuk figure size-nya itu 16,8. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita membuat line plot, kita juga membuat box plot. Box plot electrical failure analysis. Box plot Seaborn adalah alat serbaguna untuk membuat box plot yang menawarkan beragam parameter untuk menyesuaikan visualisasi agar sesuai dengan kebutuhan analisis data. Box plot menggunakan 5 ringkasan dan memvisualisasikan data, yaitu minimum kuartil pertama itu Q1, median Q2, dan kuartil ketiga itu Q3, dan selain itu ada maksimum. Di sini pertama kita mengimpor pandas, kemudian mengimpor matplotlib, karena pada boxplot ini terdapat grafik, makanya kita menggunakan matplotlib. Dan kita membaca datanya sama seperti di line plot, kita menggunakan menggunakan evo atribut dan memasukkan delimiter agar tampilannya rapi. Kemudian kita melakukan reshaping data pada boxplot. DF pivot digunakan untuk membentuk ulang data pada data frame. Method pivot table dengan memberikan beberapa parameter seperti index, kolom, value, dan advance. Seperti ini tampilannya. Di sini terdapat 6 rows dikali 21 kolom. Kemudian
kita membuat list voltage untuk melihat visualisasi data dengan boxplot untuk data cuaca clear. Sini range-nya saya memasukkan 223 hingga 230. Kemudian setelah kita membuat list voltage, kita membuat filter dan transpose data frame. Di sini data frame yang ingin saya transposkan yaitu clear dari meter dan juga voltage. Transpose itu adalah membalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Data frame kita menggunakan clear yang merupakan baris pada indeks meter dan kolomnya yaitu voltage. Setelah itu kita membuat box plotnya, kain sama dengan kutip box untuk menandakan bahwa yang ingin dibuat adalah box plot. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita bisa memasuk title itu untuk judulnya. Kemudian sumbu Y-nya saya menggunakan LOL atau lot of line. Dan size-nya itu adalah 14. Dan untuk sumbu X-nya saya juga menggunakan size yang sama yaitu 14 untuk mengatur font angka pada sumbu X. Kemudian kita melakukan describable dari data frame clear describable untuk melihat angka-angka sebenarnya secara rinci dengan menggunakan metode describable pada data frame dfclear. Di sini kita bisa melihat untuk count-nya berapa, mean-nya berapa, kemudian std-nya berapa, minimumnya berapa, dan sebagainya. Kemudian kita memfilter dan mentransposkan data frame. Sama seperti yang sebelumnya tadi, yang sudah saya jelaskan, transpose itu adalah mengubah kolom menjadi baris dan sebaliknya. Di sini CFR itu adalah singkatan dari clear, foggy, dan rainy. Kemudian kita dapat melihat untuk box plotnya. Untuk clear, dia bentuknya seperti ini, foggy dan rainy hanya garis saja. Kenapa pada foggy dan rainy box plotnya tidak muncul seperti clear? Karena data atau value-nya foggy dan rainy ini hanya sedikit, seperti itu. Tidak sebanyak clear, makanya untuk box plotnya itu dia hanya tergambar garis saja. Kemudian kita di box plot itu membuat subplot. Subplot mengambil 3 argumen yang menggambarkan tata letak gambar. Tata letaknya disusun dalam baris dan kolom yang diwakili oleh argumen pertama dan kedua. Argumen ketiga mewakili indeks plot site ini. Kita menggunakan sama dengan PLT figure untuk memvisualisasikan beberapa bersamaan dan membaginya menjadi subplot yang masing-masing mengandung sebuah plot. Yang pertama ini subplot 1 yaitu untuk box plot, dan untuk subplot kedua itu untuk line plot. Ini adalah box plotnya dan ini untuk line plotnya. Di sini untuk box plotnya, untuk X-nya saya menggunakan voltage dan untuk nilai sumbu Y-nya saya menggunakan Richter. Untuk di subplot kedua pada line plot, untuk sumbu Y-nya saya menggunakan voltage dan untuk sumbu X-nya saya menggunakan frekuensi. Setelah kita membuat box plot, kemudian kita membuat scatter plot atau scatter plot itu berguna untuk mengeksploitasi dan memahami kolerasi antara dua variabel dengan matplotlib data pada sumbu X dan Y untuk melihat bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Di sini bisa kita lihat untuk scatter plot itu memang hanya titik-titik saja, seperti ini grafiknya. Di sini saya memasukkan untuk nilai sumbu X-nya itu voltage dan untuk sumbu Y-nya itu lot of line. Kemudian pada scatter plot ini juga bisa titik-titiknya itu kita ubah warnanya.
Sini saya mengubahnya untuk menjadi warna hijau menggunakan PLT scatter dalam kurung X, Y, C sama dengan tanda kutip green untuk mengubah warna pada scatter plot. Kemudian terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari simulasi ini adalah bagaimana cara mencari dan mengimport data ke dalam Python, menampilkannya, serta melakukan analisis data secara menyeluruh, termasuk di dalamnya analisis distribusi data, deteksi outlier menggunakan drop dan box plot, dan visualisasi hubungan antar dua variabel menggunakan grafik, menggunakan scatter plot, menggunakan box plot, dan menggunakan box plot. Berdasarkan data yang saya gunakan, yaitu electrical failure analysis, saya mengetahui informasi yang penting mengenai kegagalan listrik saat terjadi cuaca cerah. Terus kemudian tegangannya berapa, frekuensinya juga berapa. Hal ini menunjukkan bahwa analisis data tidak hanya membantu memahami fenomena, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat. Nah, kemudian ada daftar pusaka. Di sini saya menggunakan daftar pusaka mengikuti format EAA. Saya mengambil informasi semuanya dari media online, makanya saya menuliskan di sini tanda kurung online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.